Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 5, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS semester genap atau semester 2, tema 7 untuk kelas 5. Bagi teman-teman semua yang baru gabung di channel YouTube High Instinct, silakan teman-teman semua tonton video lainnya, video pembahasan PTS, tema 6, matematika, bahasa Inggris, atau bahasa ataupun pelajaran yang lainnya. Nanti silahkan linknya teman-teman lihat di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Kita masuk ke muatan pelajaran PPKN. Rizka dan Nina berasal dari daerah yang berbeda. Rizka berasal dari daerah yang bentang alamnya berupa pegunungan. Nina berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya di antara keduanya adalah titik-titik. A. Ras asal. B. Lingkungan geografis. C. Latar belakang sejarah. Atau D. Perbedaan kepercayaan. Kalau kita melihat dari bacaan tadi antara Rizka dan Nina, di sini menjelaskan tentang daerah, ya. Daerah juga apa? Juga keadaan alam yang berbeda, yang dimana si Rizka berupa pegunungan daerahnya, kemudian si Nina berupa pesisir pantai. Artinya apa? Artinya faktor yang menyebabkan perbedaan kebudayaan di antara Rizka dan Nina ini adalah lingkungan geografis, yaitu jawabannya B, ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh kebudayaan lokal yang telah diangkat menjadi kebudayaan nasional adalah titik-titik. A. Pakaian batik. B. Upacara ngaben. C. Rumah adat Honai. Atau D. Tari tradisional Sedati. Kalau kita melihat ke sini, ya, kebudayaannya lokal, akan tetapi sudah menjadi ada di seluruh Indonesia. Nah, apa kira-kira? Berasal dari satu daerah, kebudayaan lokal, kemudian dijadikan budaya nasional. Artinya seluruh Indonesia memakai kebudayaan ini, yaitu kebudayaan memakai batik. Ya, jadi jawabannya adalah A. Kalau yang lainnya, yang B, C, dan D ini, ya ini masih budaya lokal masing-masing, belum diangkat menjadi nasional seluruh, ya. Nah, jadi jawabannya adalah A, ya teman-teman, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Perhatikan kegiatan berikut ini. Kita baca dulu soalnya. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, sekarang kita cek ya. Di sini yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, teman-teman, ya. Kita cek satu-satu. Saling membantu untuk mengganggu teman. Ini salah ya, karena mengganggu teman. Tolong menolong itu atau saling membantu itu dalam kebaikan, bukan dalam kejelekan. Ini kan sikap buruk ya, jelek ya, mengganggu teman. 2. Gotong royong mendirikan pos kamling. Oke, kita checklist. Nomor 2. 3. Kerja bakti membersihkan selokan. Oke, ini benar. 4. Bekerja sama saat ujian. Ini salah ya. Berarti yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan itu 2 dan 3. Berarti jawabannya C ya. 2 dan 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita baca dulu soalnya. Sikap menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh, oke, kata kuncinya menghargai ya.
menghargai. Oke, kita cek nomor 1. Menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan sendiri. Ini salah ya. Ini tidak menghargai. Karena apa? Karena sombong ya, menonjolkan suku sendiri, agama sendiri, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, ini salah ya. Salah. Nomor 2, acuh tak acuh terhadap perbedaan dalam masyarakat. Ini juga salah ya. Ini salah, ini tidak menghargai ya. Acuh tak acuh, tidak peduli ya. Berarti salah ya. 3, menganggap hanya suku sendiri yang paling bagus dan suku lainnya jelek. Ini salah, jelas ini tidak menghargai ya. Nomor 4, meningkatkan interaksi tanpa mempermasalahkan perbedaan. Nah, ini ya jawabannya adalah nomor 4. Meningkatkan interaksi, bergaul dengan siapa saja, berkomunikasi dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja tanpa mempermasalahkan perbedaan. Berarti jawabannya adalah nomor 4. Ini bentuk sikap menghargai ya. Oke, lanjut nomor 5 teman-teman. Perhatikan jenis-jenis keragaman berikut ini. Kita baca dulu soalnya. Perbedaan yang menunjukkan keragaman sosial. Oke, kita garis bawah ini. Keragaman sosial teman-teman, kata kuncinya ya. Kita cek nomor 1. Perbedaan jenis rambut. Salah ya, kalau jenis rambut ini bukan sosial, akan tetapi fisik ya. Perbedaan pekerjaan. Oke, kita simpan. Perbedaan pekerjaan ini termasuk ke dalam keragaman sosial ya. Ada yang pekerjaannya atau mata pencahariannya sebagai nelayan, ada yang sebagai petani, ada yang di kantor, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tukang cukur, ada yang menjadi supir. Nah, itu berupa keragaman sosial ya. Kemudian kita cek nomor 3, perbedaan agama. Oke, ini juga betul. Ya, perbedaan agama itu termasuk ke dalam keragaman sosial ya. Ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Protestan, ada yang agamanya kemudian Konghucu, Buddha, Hindu, ya dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam keragaman sosial. Berarti 2 dan 3 benar ya. Berarti jawabannya C. Nah, ini termasuk ke dalam keragaman sosial. Kalau nomor 4, perbedaan warna kulit, ini termasuknya adalah keragaman fisik ya, bukan sosial, fisik. Oke, lanjut nomor 6. Berikut ini yang bukan. Oke, kata kuncinya yang bukan ya. Merupakan penyebab banyaknya suku di Indonesia. Yang bukan penyebab banyaknya suku di Indonesia apa? Kita cek yang A, perbedaan lingkungan geografis. Ini penyebab banyaknya suku ya. Berarti jawabannya bukan ini ya. Jawabannya bukan ini karena yang A ini salah satu yang mempengaruhi banyaknya suku di Indonesia itu karena ragamnya geografis. Ada yang daerah pegunungan, ada yang daerah pantai, ada yang dataran rendah biasa ya. Itu karena keadaan lingkungan geografisnya atau keadaan alam geografisnya. Berarti bukan ini jawabannya. Karena yang ditanyakan yang bukan ya. B, pemimpin negara. Nah, ini jawabannya nih. Ini tidak termasuk ya. Kita checklist dulu. Karena apa? Karena banyaknya suku di Indonesia itu bukan karena penyebabnya bukan karena pemimpin negaranya ya. Siapapun pemimpin negara ya tetap saja suku di Indonesia itu banyak ya. Jadi pemimpin negara ini tidak termasuk ke dalam penyebabnya banyak suku. Kita simpan dulu yang B. C, perbedaan agama atau kepercayaan. Ini juga termasuk ke dalam penyebab ya. Karena apa? Karena agama, kepercayaan seseorang ini menyebabkan banyaknya suku di Indonesia. Ya. Di suku Sunda banyak agamanya ya. Di suku Jawa, kemudian suku Sumatera juga dan suku yang lainnya. Ini menjadi penyebab banyaknya suku di Indonesia. Ya. Dan berarti jawabannya sudah jelas yang B ya. Ini tidak menjadi penyebab banyaknya suku Indonesia pemimpin negara. Kalau yang D, perbedaan latar belakang sejarah, ini termasuk penyebab banyaknya suku di Indonesia ya. Berarti yang B ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia ditunjukkan pada nomor titik-titik. Oke. Mana nih yang termasuk ke dalam fungsinya Pancasila? Oke, kita cek nomor 1. Sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, ini betul. Pandangan hidup bangsa ini fungsi Pancasila ya. Nomor 2, sebagai dasar ideologi negara, apalagi ideologi
itu termasuk ke dalam fungsi yang paling pertama ya sebagai dasar ideologi. Nomor 3, alat pemersatu bangsa. Ini juga betul ya, alat pemersatu bangsa. Kemudian kebudayaan nasional, tidak ya, tidak termasuk ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Kebudayaan nasional itu tidak termasuk ke dalam fungsi Pancasila ya, kebudayaan nasional. Jadi tidak ada kaitannya dengan kebudayaan. Itu tentang untuk pemersatu, kemudian juga untuk sebagai pandangan hidup, untuk aturan hidup, atau juga yang terakhir atau yang paling utama itu adalah sebagai dasar negara, yaitu ideologi ya. Berarti jawabannya A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8, kita masuk ke bahasa Indonesia. Surat undangan resmi ditulis dengan bahasa yang titik-titik. Surat undangan resmi ya. Surat undangan rapat, surat undangan untuk menghadiri acara itu kan surat resmi ya. Oke, berarti bahasanya bahasa apa? Baku ya, jawabannya bahasa baku C ya. Oke, lanjut nomor 9, penulisan kalimat penutup surat yang tepat. Penutup surat. Oke, yang mana kira-kira penutup surat? Kita cek satu-satu teman-teman. Yang A, karena begitu pentingnya acara, kami sangat mengucapkan terima kasih. Ini tidak tepat ya. Karena begitu pentingnya acara, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Harusnya seperti itu ya. Harusnya. Berarti yang A salah ya, tidak tepat ini penutupnya seperti ini ya. Kita cek yang B. Demikian surat ini kami buat. Atas kerjasamanya kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Ini juga tidak terlalu tepat, tidak tepat ya, karena di sini penggunaan katanya atas kerjasamanya kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Banyak sekali sudah ada kata banyak, kemudian di sini sekali. Jadi ini menghambur-hamburkan kata ya, menghambur-hamburkan kalimat. Atau kalimatnya kalimat apa namanya bahasanya tuh? Kalimat ya ini menghambur-hamburkan ya. Oke, kita cek yang C. Demikian atas kehadiran Bapak Ibu orang tua wali siswa, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini betul ya yang C ya. Nah, jadi untuk pengucapan terima kasih itu tidak usah dengan kata terima kasih banyak sekali. Ya, ini ya. Jadi yang tepat itu yang C ini jawabannya ya. Ini kalimat penutup pada surat ya. Kalau yang D, besar sekali harapan kami atas kehadiran saudara pada titik-titik. Harusnya ini lanjut ya. Ini rumpang ya kalimatnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ibu membeli obat sakit kepala di apotik. Kata yang tidak baku dari kalimat di atas. Oke. Ini tentang kata baku dan tidak baku ya. Kalau kita melihat dari sini, ibu membeli, ini asal katanya beli, ini sudah baku ya. Obat sudah baku, sakit kepala juga sudah baku. Yang tidak baku ini apotik ya. Ini tidak baku. Harusnya apa? Harusnya apotek, bukan apotik ya. Harusnya apotek. Nah, berarti yang tidak bakunya adalah apotik. Yang seharusnya kata bakunya yaitu apotek. Oke, lanjut nomor 11 teman-teman. Sebuah karangan yang disajikan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya dan memiliki konflik dinamakan titik-titik. A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, atau D. Persuasif. Nah, ini karangan yang kronologis ya, yang sesuai dengan urutan kejadiannya dan ada konfliknya, itu karangan narasi ya. Narasi atau paragraf narasi atau teks narasi ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12 teman-teman. Berikut ini yang tidak terdapat di dalam teks narasi adalah titik-titik. A. Alur cerita. Alur cerita ada ya di dalam unsur teks narasi itu. Alur cerita ada, tokoh ada, konflik ada, apalagi tadi di pengertiannya ini sudah dijelaskan ya, konflik. Pemanis cerita, nah ini tidak ada ya. Pemanis cerita itu tidak ada di dalam unsur ya, tidak terdapat di dalam unsur teks narasi. Ya, jadi jawabannya D. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Dengan hormat, kami panitia pentas seni SD Negeri 1 Bandung
bermaksud menyelenggarakan pementasan drama kelas oleh siswa-siswi. Acara tersebut akan diselenggarakan pada hari, tanggal, waktu, tempat. Bagian surat undangan di atas merupakan bagian titik-titik. Oke, kalau kita melihat ke sini, ini ada di bagian tengah ya. Kalau bagian tengah itu berarti bagian isi surat ya. Berarti jawabannya adalah C. Kalau teman-teman semua pernah membuka surat undangan buat orang tua dari sekolah, ini di tengah-tengahnya ada bentuk seperti ini ya. Nah, ini bagian isinya ya, bagian isi. Oke, lanjut nomor 14 teman-teman. Upaya pentaatan politik dan ekonomi di Indonesia tidak mudah karena masih adanya campur tangan Belanda. Bentuk baku dari kosakata yang digarisbawahi adalah titik-titik. Nah, ini pentaatan. Ya, pentaatan ini tidak baku ya. Kata bakunya yang benar yang mana kira-kira teman-teman? Apakah A. ditata, atau B. penataan, atau C. menatakan, atau D. ditatakan? Nah, kalau yang paling benar itu dari kata yang tidak baku pentaatan menjadi bakunya yaitu penataan ya. Berarti jawabannya adalah B. penataan. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke soal nomor 15 masuk ke muatan pelajaran IPA atau MUPEL IPA. 15. Sirup, kecap, dan madu merupakan contoh benda wujud titik-titik. Ya, sudah jelas ya. Sirup bentuknya cair, kecap bentuknya cair, madu bentuknya cair. Berarti jawabannya C, cair ya. Oke, ini gampang soalnya. Nomor 16 teman-teman, perhatikan contoh perubahan wujud berikut. Kita baca dulu soalnya. Contoh peristiwa menguap ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang disebut menguap itu adalah dari cair menjadi uap. Nah, itu disebut dengan menguap ya. Perubahan benda wujudnya cair atau air kemudian berubah menjadi uap. Nah, itu menguap ya. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Es berubah menjadi air karena terkena panas. Ini mencair ya, bukan menguap ya. Karena dari padat ke cair itu namanya mencair, berarti bukan menguap ini ya. Nomor 2, air jika dipanaskan terus-menerus berubah menjadi uap. Nah, ini ya kita checklist ya. Karena menguap itu hakikatnya yaitu dari cair berubah menjadi uap. Oke, betul ya ini ya. Nomor 2 betul, kita checklist. Kita cek nomor 3, baju basah akan kering jika dijemur di bawah terik matahari. Oke, ini juga betul, checklist. Nah, baju basah itu kan awalnya air ya, ada airnya, kemudian dijemur itu kemudian lama-lama menghilang, ya menguap ya. Jadi jawabannya 2 dan 3C ya. Kalau nomor 4 salah ya, air yang diletakkan di dalam freezer beberapa waktu akan menjadi es. Kalau ini namanya adalah peristiwa perubahan wujud membeku ya. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 17. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair dinamakan titik-titik. Nah, ini kebalikan dari tadi. Kalau dari cair menjadi gas itu menguap. Nah, kalau ini dari gas menjadi cair. Kalau teman-teman semua pernah melihat embun di pagi hari di jendela ya. Itu kan dari gas kemudian berair ya, lama-lama banyak airnya, banyak airnya. Nah, itu proses embun di pagi hari itu apa? Ya sudah jelas berarti namanya mengembun ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ya, itu contoh kecilnya, salah satu contoh di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, lanjut nomor 18. Perhatikan peristiwa berikut ini. Kita baca dulu soalnya. Mana nih soalnya? Oh, ini nih soalnya nih di sini. Peristiwa perubahan wujud yang menerima atau membutuhkan kalor ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, perubahan wujud yang membutuhkan kalor. Kalor itu apa, teman-teman? Bukan kolor ya. Kalor itu adalah panas. Nah, oke, kita cek satu persatu. Mana nih kira-kira yang membutuhkan panas? Es mencair jika diletakkan di tempat terbuka. Oke, ini es mencair itu kan ya butuh panas ya. Butuh panas. Oke, kita checklist ya. Nomor 2, lilin akan meleleh jika dibakar. Oke, ini juga membutuhkan panas ya. Kalau tidak ada panas ya lilin tidak akan meleleh ya. Nomor 3, coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Oke, ini juga butuh panas ya.
Nomor 4, air jika diletakkan di dalam freezer akan berubah menjadi es. Ini tidak butuh panas ya, akan tetapi yang dibutuhkan adalah dingin. Nah, berarti jawabannya sudah jelas 1, 2, 3. A jawabannya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 19 teman-teman. Lemari yang diberi kamper akan berbau harum. Peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa titik-titik. Kalau mencair salah ya, karena di situ kan kamper ya. Kamper itu kan dari benda padat ya. Benda padat, zat padat, kemudian lama-lama kamper tersebut akan habis ya. Harumnya hilang, kemudian kampernya juga lama-lama akan menipis, mengecil, kemudian hilang. Nah, itu bukan mencair ya. Membeku juga salah, mengembun salah. Jawabannya adalah menyublim. D, teman-teman ya. Jawabannya D, menyublim. Oke, lanjut ke soal nomor 20, teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut. Kita baca dulu soalnya. Sifat benda gas terdapat pada nomor titik-titik. Gas ya. Oke, sekarang kita cek mana yang sifat benda gas. Bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Oke. Gas bisa berubah-ubah sesuai tempat ya. Ketika gas dimasukkan ke botol, ya gas akan berbentuk seperti botol ya. Oke, kita cek nomor 2, menekan ke segala arah. Ya, betul. Gas itu menekan ke segala arah ya. Oke, memadati segala arah. Kita cek list 1 dan 2. Satunya yang mana nih? Kita cek nomor 3, isinya tidak tetap. Isinya selalu tetap ya, kalau gas kemanapun akan tetap ya. Berarti salah nomor 3 ya. Nomor 4, wujudnya tetap. Wujudnya tetap. Berubah-ubah ya kalau gas wujudnya ya. Berarti salah. Kemudian yang terakhir, isinya tetap. Nah, ini nih. Ya, ini jawabannya ya. Berarti jawabannya 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 5. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 21. Berikut ini yang merupakan benda padat. Yang mana kira-kira menurut teman-teman yang benda padat? A, minyak. Jelas salah ya, minyak ini adalah cair. B, udara. Udara ini gas ya. C, air. Jelas cair ya. Atau D, batu. Ya, sudah jelas yang padat adalah batu. Jawabannya adalah D, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran IPS, teman-teman. Nomor 22. Berikut ini merupakan negara-negara yang menjajah Indonesia paling lama. Sudah jelas yang paling lama itu adalah Belanda ya. Jawabannya adalah D, Belanda. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Nomor 23. Tokoh yang mencetuskan sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Oke, penjajahan Belanda, tanam paksa. Orang-orang Belanda itu di depannya pasti dikasih nama Van, ya. Berarti jawabannya sudah jelas. Yang tanam paksa Belanda itu adalah Van de Bos, ya. Van de Bos. Oke, jawabannya C ya. Lanjut nomor 24. Perhatikan tokoh-tokoh berikut ini. Pendiri Indispartage yang terkenal dengan 3 serangkai ditunjukkan pada nomor titik-titik. Oke, kira-kira mana nih yang mendirikan 3 serangkai atau Indispartage? Ya, kita cek. Nomor 1, Dr. Sutomo. Bukan ya, Dr. Sutomo ini bukan pendiri 3 serangkai ya. 2, Dois Dekker. Oke, kita checklist Dois Dekker. 3, Dr. Cipto Mangunkusumo. Oke, kita checklist. 4, Suwardi Suryaningrat. Oke, kita checklist. Berarti jawabannya 2, 3, 4. D. Jawabannya 2, 3, 4. Indispartage. Ya. Nomor 25, Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo dipimpin oleh titik-titik. Nah, sudah jelas ya. Budi Utomo itu dipimpinnya oleh Dr. Sutomo. Berarti jawabannya adalah A ya, 25. Oke, lanjut teman-teman, nomor 26. Perhatikan beberapa tokoh berikut ini. Tokoh Indonesia yang menawarkan konsep dasar negara. Konsep dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Konsep negara ini berarti yang menawarkan konsep Pancasila. Siapa saja? Ya, sudah jelas jawabannya Muhammad Yamin termasuk ya.
kemudian Supomo juga termasuk, terlebih Soekarno ya. Kalau Dr. Aziman ini ketuanya ya, ketua BPUPKI-nya, bukan sebagai tokoh yang menawarkan konsep Pancasilanya, bukan ya, akan tetapi ketuanya. Berarti jawabannya 1, 2, 3 A jawabannya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, nomor 27. Berikut ini yang bukan merupakan contoh upaya melestarikan kebudayaan lokal. Oke, yang bukan melestarikan budaya yang mana? Kita cek. A. Menyaksikan upacara adat daerah lain. Oke, ini termasuk ke dalam melestarikan. Berarti jawabannya bukan ini. Karena yang ditanyakan yang bukan melestarikan ya. B. Mempelajari lagu tradisional. Ini juga bentuk melestarikan ya. Kita cek yang C. Membuat informasi kebudayaan lokal. Oke, ini juga termasuk ke dalam upaya melestarikan. Berarti jawabannya bukan ini ya. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan upaya melestarikan ya. Kita cek yang D. Menjadikan budaya asing sebagai budaya lokal. Nah, ini nih yang salah ya. Berarti jawabannya adalah D. Karena menjadikan budaya asing sebagai budaya lokal. Jelas salah ya. Oke, lanjut nomor 28 teman-teman. Tujuan golongan muda menahan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah titik-titik. Bukan menahan sih ya, sebetulnya membawa ya, membawa Pak Soekarno dan Pak Hatta ke Rengas Dengklok itu tujuannya adalah untuk agar Pak Soekarno dan Pak Hatta ini, kedua tokoh ini tidak terpengaruhi oleh Jepang. Ya, tidak terpengaruhi oleh Jepang. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, agar Soekarno Hatta tidak terpengaruhi oleh janji Jepang. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 29 kita masuk ke SBDP ya. Nada yang letaknya sebelum nada sol adalah titik-titik. Ya, do, re, mi, fa, sol. Berarti sebelum sol, fa dulu ya. Berarti jawabannya adalah B, fa. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal nomor 30. Tanda not angka yang dinyanyikan dengan nada tinggi adalah titik-titik. Tanda not angka yang dinyanyikan nada tinggi, kira-kira di mana nih? A. Lingkaran di awal, salah ya, ini rendah. B. Lingkaran di akhir, ini juga salah. C. Titik di bawah, ini juga salah. Atau D. Titik di atas. Nah, biasanya tangga nada yang tinggi itu tanda notnya ada tinggi di atasnya. Nah, berarti jawabannya adalah D, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 31. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, itu penciptanya siapa? Iya, penciptanya adalah El Manik. Ya, El Manik jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 32. Kita masuk ke pola lantai tarian ya. Pola lantai tarian yang ditunjukkan pada tari kecak. Nah, tari kecak adalah titik-titik. Tari kecak itu kan berasal dari Bali ya. Kalau teman-teman semua pernah melihat di video atau pernah hadir atau terutama yang dari Bali ya pasti tahu ya, tari kecak itu pola lantainya melingkar ya, di mana orang-orang membuat sebuah lingkaran, itu biasanya laki-laki semua ya. Tari kecak itu laki-laki semua. Kemudian dari lingkaran tersebut membuat sebuah pola tarian. Berarti jawabannya adalah polian tari kecak, yaitu lingkaran. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 33. Gerakan tari yang lincah dan dinamis biasanya menggambarkan suasana yang bagaimana? Ya, sudah jelas ya. Kalau tariannya lincah, dinamis itu gembira atau senang ya jawabannya. Berarti jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 34 teman-teman. Karya seni patung adalah seni rupa titik-titik dimensi. Patung. Patung itu berapa dimensi patung? Nah, kalau patung itu kan bisa dilihat dari berbagai sisi. Biasanya kalau yang bisa dilihat dari berbagai sisi itu 3 dimensi ya jawabannya. Berarti jawabannya C. Patung itu 3 dimensi. Oke. The last number terakhir 35. Berikut ini yang bukan merupakan teknik untuk menggambar atau melukis. A. Akuarel, ini termasuk ke dalam teknik menggambar ya, yang ditanyakan yang bukan ya. B. Pointillis, ini juga termasuk ke dalam teknik menggambar atau melukis. C. Plakat, ini juga termasuk ke dalam teknik menggambar atau melukis. D. Butsir, nah ini kalau butsir itu teknik membuat patung.
Berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke, kita ke soal isian ya, atau isilah titik-titik di bawah ini. Nomor 36. 36. Ayo jadi ngomong teh balelok ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal bagian isian ya, atau bagian B, isilah titik-titik di bawah ini. Nomor 36. Semboyan yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan diambil dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari kitab titik-titik. Ya, jawabannya adalah kitab Sutta Soma ya. Berarti jawabannya adalah kitab Sutta Soma. Oke, lanjut nomor 37. Perhatikan kalimat berikut. Andi titik-titik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Nah, ini pertanyaannya. Kata tanya yang dapat digunakan untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. Ini diakhiri dengan tanda tanya, berarti ini adalah kalimat tanya seharusnya. Akan tetapi di sini kata tanyanya belum ada nih. Nah, menurut teman-teman, kata tanya yang tepat untuk melengkapi dari kalimat tanya nomor 37 ini apa? Di sini kalimat selanjutnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Jelas kalau siapa itu salah ya. Siapa pembacaan salah ya. Seharusnya kalau siapa itu siapa pembaca, bukan pembacaan ya. Kalau kemudian kita menggunakan mengapa pembacaan, itu juga salah. Karena itu menanyakan alasan ya. Kemudian kalau kita menggunakan kata tanya apa, nah, itu kurang tepat ya. Bukan kurang tepat lagi, tidak tepat ya. Kalau misalkan kita gunakan kapan, coba ya kita terapkan. Kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Oke, bisa ya masuk ya. Oke, berarti jawabannya adalah kapan. Ya. Jadi jawabannya adalah kapan. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Undangan resmi biasanya digunakan untuk kepentingan titik-titik. Ya sudah jelas ya, undangan resmi itu kepentingannya bisa formal atau bisa kedinasan. Ya, nanti silakan teman-teman boleh jawabannya formal, boleh jawabannya kedinasan. Ya, jadi boleh ya. Oke, lanjut nomor 39 teman-teman. Yang dapat menyebabkan perubahan wujud benda adalah titik-titik. Nah, itu kan kalau perubahan wujud itu kan ada benda cair, ada benda padat, ada benda gas, ya. Ada peristiwa mencair, ada peristiwa membeku, ada peristiwa menguap, ada peristiwa mengembun. Nah, itu semua yang menyebabkan perubahan benda berubah wujud itu adalah pemanasan, ya. Atau boleh jawabannya panas atau boleh jawabannya kalor ya. Oke, sekarang kita tulis di sini jawabannya pemanasan, ya. Lanjut nomor 40, kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa titik-titik. Kemampuan panas, kalor itu sama dengan panas ya. Dalam mengubah wujud benda melalui peristiwa apa? Nah, peristiwa penguapan, ya. Peristiwa penguapan. Lanjut ke soal nomor 41. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu titik-titik. Ya sudah jelas ya, Pancasila itu terdiri dari dua bahasa Sangsekerta, yaitu Panca dan Sila. Panca itu artinya 5 dan Sila itu artinya asas atau boleh prinsip. Nah ini ya, boleh teman-teman nulis Panca dan Sila, boleh itunya saja, atau boleh secara lengkap seperti ini, Panca dalam kurung artinya 5 dan Sila dalam kurung artinya asas atau prinsip, boleh ya. Nomor 42, bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Ada yang tidak hafal tidak? Pasti hafal ya. Nomor 3 itu atau sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia, ya. Lanjut 43, seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia disebut seni rupa, ya seni rupa daerah, ya. Jadi jawabannya seni rupa daerah, karena terdapat di berbagai daerah, ya berarti seni rupa daerah, ya. Oke, lanjut nomor 44 teman-teman.
Lagu Maju Tak Gentar diciptakan oleh siapa kira-kira? Maju tak gentar, membela yang benar. Nah itu ya. Itu yang menciptakannya adalah ya belakangnya Simanjuntak. Iya jawabannya Cornel Simanjuntak ya. Lanjut nomor 45. Songket merupakan contoh hasil kerajinan seni. Nah, songket ya. Songket itu kalau tidak salah kain ya. Kain. Ya, kain. Nah, jawabannya adalah seni kerajinan kriya ya. Kriya. Nah. Oke, lanjut nomor 46. Kita berarti masuk ke bagian C ya. Bagian esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tuliskan 3 peran Pancasila dalam keberagaman kebangsaan. Oke, nomor 1 ini ditanyakan atau teman-teman perintahnya disuruh menuliskan 3 peran ya. Kalau ada perintah tuliskan 3 ya berarti teman-teman harus menuliskan 3. Jangan sampai teman-teman hanya menuliskan 1 ya. Karena apa? Karena di esai ini nilainya lumayan gede teman-teman ya. Nilainya gede. Satu soal itu ya bisa nilainya 3. Ya, jadi kalau teman-teman hanya menuliskan satu kata atau satu saja yaitu nilainya kecil ya. Jadi kalau bisa tuliskan. Kalau perintahnya 3 ya teman-teman tuliskan 3 ya. Oke, nomor 1 jawabannya adalah peran Pancasila itu 1 sebagai dasar negara, 2 sebagai pedoman negara, 3 tolak ukur nilai dan norma. Nah, ini peran Pancasila dalam keberagaman kebangsaan ya. Nah, ini ada 3 ya. Oke. Lanjut nomor 2 teman-teman. Tuliskan 3 jenis surat undangan. Oke, 3 jenis surat undangan. Nomor 1 ada namanya undangan pribadi atau tidak resmi. Nomor 2 undangan setengah resmi. Dan jenis undangan yang ketiga itu undangan resmi. Ya. Oke, paham ya? Nanti silakan teman-teman dibuka lagi catatan dari bukunya atau buku yang teman-teman punya, dibaca lagi ya. Nomor 3, tuliskan 3 sifat-sifat benda cair. Oke, berarti kita disuruh menuliskan 3 sifat benda cair. Sifatnya apa nih benda cair? Nomor 1, sifat benda cair itu adalah menekan ke segala arah. Ya, air itu menekan ke segala arah ya. 2, menempati ruang. Walaupun ruangnya berbeda, ketika air dimasukkan ke gelas, ya dia akan menempati sebagaimana bentuk gelas tersebut. Ketika air dimasukkan ke botol, ya akan membentuk seperti botol. Jadi menempati ruang ya. Dan yang ketiga itu sifat benda cair itu adalah mempunyai massa. Ya. Massa itu berat ya. Oke, lanjut nomor 4, tuliskan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Sudah tahu teman-teman ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetap satu jua. Ya. Nomor 5 teman-teman, tuliskan perbedaan ukiran Bali dan ukiran Jepara. Oke. Ukiran Bali dan ukiran Jepara. Perbedaannya ada di mana nih? Nah, perbedaannya itu kalau ukiran Jepara itu motifnya motif tanaman teman-teman ya. Jadi jawabannya seperti ini. Seni ukir Jepara menekankan pada motif tanaman. Atau boleh teman-teman singkat saja seni ukir Jepara motif tanaman, boleh seperti itu. Sedangkan atau sementara seni ukir Bali menekankan pada tokoh mitologi serta alam. Nah, ini jawabannya ya. Dari perbedaan antara seni ukir dan Jepara itu pada motifnya teman-teman ya, pada motifnya. Oke, paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Silakan diperdalam lagi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas teman-teman, atau silakan diputar-putar video ini sampai teman-teman hafal. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai 100 ya. Dan teman-teman naik kelas semua, tidak ada yang tidak naik kelas ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain, ke grup kelasnya, grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Salam pembelajar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.